Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, kali ini kita belajar lagi membaca Al-Quran dengan latihan-latihan terus membaca Al-Quran agar bacaan Al-Quran kita selalu lancar, bisa lancar dan diberi kemudahan oleh Allah dengan bacaan yang benar, yang bagus dan yang lancar. Kali ini kita akan baca dengan bacaan yang pelan-pelan saja agar semua bisa belajar dan bisa mengikutinya. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar membaca pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 37. Perhatikan baik-baik, ditirukan ya teman-teman agar sama-sama membaca dan bisa lancar. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Oke, kita pelajari dulu tajwidnya. Di sini ada fatalaqqa. Ini teman-teman pasti semuanya tahu. Ko ini bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di dua kata. Dua kata artinya dipisah, beda kata. Beda kata berarti bacaan mad jaiz. Kalau mad wajib satu kata, kalau mad jaiz dua kata. Bacanya harus panjang, boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, atau boleh 5 sampai 6 ketuk. Di sini ada hukum nun sukun. Nun sukun berjumpa dengan ro. Jadi bacaan idgham bila gunnah. Bacanya langsung masuk ke ro, langsung masuk ke ro tanpa disertai dengan dengung. Jadi tidak perlu didengungkan, tidak perlu dipanjangkan. Hanya langsung masuk mir rabbih seperti itu. Ini kalimatin, ini juga mad tabi'i, kalimatin juga mad tabi'i, panjang 2 ketuk, fatabah. Ini sama, ada alif diawali dengan fathah. Ini juga sama mad tabi'i, alaih. Ini alaih ini dibaca panjang sama seperti mad adli sukun karena bacaan ini mad lain. Jadi mad lain itu ya sukun, huruf mad lain itu ada 2, ada ya sukun dan wawu sukun. Kalau ya sukun diawali dengan fathah, kalau wawu sukun juga sama diawali dengan fathah. Alaih, seperti itu bacanya, panjang 2, 4 sampai 6 ketuk. Innahu,
ada nun tasydid, berarti kalau nun tasydid itu bacaan gunnah, harus didengungkan 3 ketuk. Ini panjang mad tabi'i, panjangnya teman-teman sudah tahu semua, sudah paham. Huwat tawwabur, ini ada alif lam, ada tanda tasydid setelah alif lam, ada tanda tasydid. Maka itu kalau ada tanda tasydid, bacaan idgham syamsiyah. Oke, jadi idgham itu langsung masuk ke ta. Huwat taw. Jadi alif lamnya itu nggak usah dibaca. Ini mad tabi'i 2 ketuk. Ar-Rahim ini sama dengan At-Tawwab. Jadi sama-sama idgham syamsiyah atau asy-syamsiyah. Rahim ini panjangnya 2, 4 sampai 6. Bacaannya mad arid lisukun. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini ya ar-Rahim ini ya sukunnya diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Kalau yang ini alaih ya sukun diawali dengan fathah atau huruf yang berharokat fathah. Jadi beda, kalau yang alaih ini mad layyin atau mad lain. Kalau yang ar-Rahim ini mad arid lisukun, panjangnya sama. Kita ulang sekali lagi. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Di sini ada tanwin. Maaf tadi ketinggalan ini. Ada tanwin, hukum tanwin berjumpa dengan fa, bacaan ikhfa. Ikhfa itu samar disertai dengung. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a. Ada tanda waqaf di sini berhenti. Qulna bitu mad tabi'i minha, dan nun sukun berjumpa dengan ha. Bacaan izhar dibacanya terang atau jelas ya. Minha tidak perlu dibaca dengung. Ha ini panjang 2 ketuk mad tabi'i. Jami'a itu sama-sama mad tabi'i. Kita ulang. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim. Fa imma ada mim tasydid di sini, ada mim tasydid, bacaan gunnah, hukum bacanya gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Jadi bacanya harus dengung. Ma panjang. Ya tiyannakum, di sini juga ada non tasydid. Tadi ada mim tasydid, yang di sini ada non tasydid. Maka sama-sama bacanya gunnah. Karena huruf gunnah itu ada 2, ada mim dan nun. Tandanya harus tasydid dan harus bertasydid. Mimnya bertasydid, nunnya juga bertasydid. Ya'tiyannakum minni, mim sukun berjumpa dengan mim. Jadi bacaan idgham mimi atau idgham mislain, bacanya harus didengungkan. Mim sukun bertemu dengan mim. Minni itu sama dengan nun yang tadi, nun tasydid, bacaan gunnah dengung juga.
Ni mad tabi'i, ni-nya saja mad tabi'i. Hudan faman, tanwin berjumpa dengan fa. Tanwin berjumpa dengan fa berarti dibaca ikhfa, samar disertai dengung. Samarnya itu didengungkan. Huda didengungkan 3 ketuk. Huda. Jadi tidak boleh dibaca ditambah ng. Hudan fama, bukan seperti itu ya. Tapi kalau samar itu tanwinnya itu tidak jelas. Jadi samar. Huda. Kalau jelas hudan, hudal itu jelas, harus masuk langsung ke lamnya. Kalau hudan itu jelas. Kalau yang ini huda harus gak jelas tanwinnya. Kalau semua yang berjumpa tanwin ataupun nun sukun berjumpa dengan huruf ikhfa yang 15 itu, maka disamarkan bacanya, kecuali bertemu dengan qaf dan kaf, nanti ditambah dengan ng, qaf kaf itu. Min qabl seperti itu. Minkum, min qablu, minkum gitu. Faman tabi'ah, ini nun sukun berjumpa dengan ta, sama ikhfa. Faman, antara non sukun ini tidak jelas. Famantah, bukan seperti itu bacanya, tapi fama kan tidak jelas non sukunnya, maka itu namanya samar. Tidak ke nonnya, tidak jelas ke non. Fama tabi'ah hudaya, huda matabi'i. Fala juga matabi'i karena alif diawali dengan fathah. Khaufun, ini ada yang mengatakan khaufun ini waw sukun waw sukun diawali dengan huruf berharokat fathah, mad layyin atau mad lain. Fala khaufun alaihim, fun alaihim ini jelas, fun alaihim. Kenapa? Karena bacaan izhar itu artinya jelas, terang. Fala khaufun alaihim, jadi tanwinnya jelas kalau bacaan izhar. Alaihim ini sama mad lain, ada sebagian yang mengatakan mad lain, tapi ada sebagian mad lain itu seperti yang di atas, alai harus berada di waqaf. Ada yang mengatakan, sebagian lagi ada yang mengatakan mad lain itu tidak harus ada di waqaf, di tengah juga bisa disebut dengan mad lain. Kita ulang sekali lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudaya fala khawfun alaihim fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alaihim wala, ini jelas juga, mim sukunnya jelas. Kenapa? Karena bacaan izhar safawi, mim sukun berjumpa dengan wawu. Wala matabi hum yahzanun, ini juga jelas karena mim sukun berjumpa dengan ya, bacaan izhar safawi. Zayahzanun, ini bacaan mad arid li sukun matabi'i terletak pada waqaf, atau matabi'i diakhiri dengan huruf hidup yang berada di waqaf, disebut dengan mad arid lis sukun. Panjangnya teman-teman sudah tahu semua, boleh 2, boleh 4, boleh sampai 6 ketuk. Kita lanjut. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alaihim wala, ini jelas juga, mim sukunnya jelas. Kenapa? Karena bacaan izhar safawi, mim sukun berjumpa dengan wawu. Wala matabi'i hum yahzanun, ini juga jelas karena mim sukun berjumpa dengan ya, bacaan izhar safawi. Kita lanjut.
Bacanya pelan-pelan aja biar paham semuanya, biar bisa mengikuti semuanya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Wallazina ada alif lam tandanya tasydid. Bacaan idgham syamsiyah atau syamsiyah. Lazina zi mad tabi'i 2 ketuk, kafaru mad tabi'i juga, wa kazzabu mad tabi'i juga, bi ayatina sama-sama mad tabi'i. Nah, ulaika ini ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di 2 kata. Bacaan mad jaiz munfasil. Panjangnya teman-teman sudah tahu semua, 2, 4 sampai 6. Ulaika ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di 1 kata. Jadi bacaan mad wajib 6 ketuk, 5 sampai 6 ketuk. Asha mad tabi'i benar ada alif lam tandanya tasydid setelah alif lam, maka disebut dengan asyamsiyah. Nar ini mad tabi'i diakhiri huruf hidup berada di waqaf disebut mad arid sukun. Kita lanjut. Hum fiha khalidun. Hum fi mim sukun berjumpa dengan fa jelas izhar safawi. Fi mad tabi'i, ha mad tabi'i, kha mad tabi'i, lidun ini bacaan mad arid lis sukun, panjangnya 2, 4 sampai 6 ketuk. Kita lanjut. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita bahas ya mad tabi'i bani. Ya mad tabi'i berjumpa dengan hamzah wasol. Hamzah di 2 kata, mad jaiz munfasil. Israil mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di 1 kata, mad wajib muttasil. Uzkuru ru mad tabi'i ni'mati allati ada alif lam tanda tasydid syamsiyah, bacaan asyamsiyah. Terus allati an'amta mad tabi'i berjumpa dengan hamzah maka disebut dengan mad jaiz, panjangnya teman-teman sudah tahu paham semua, 2, 4 sampai 6 ketuk. An'amta ada nun sukun berjumpa dengan ain, bacaan izhar jelas, bacanya an'amta, nun sukunnya jelas. Terus amta mim sukunnya juga jelas karena bacaan izhar safawi, mim sukun berjumpa dengan ta. Alaikum, alaikum ada mad lain di sini. Kita ulang, kita baca lagi. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa awfu
Wa aufu ada mad lain, ada mad tabi'i, bi ahdi ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah disebut mad jaiz. Ufi ini mad tabi'i bi ahdikum. Wa iyaya farhabun ada mad tabi'i dan mad arid lisukun. Oke, kita baca sekali lagi mulai dari depan biar bacaannya kita sempurna. Tolong teman-teman semuanya diikutin bersama-sama. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita berhenti di sini walaupun tidak ada tanda wakafnya, kita berhenti karena nafasnya tidak kuat. Kita ulang dari allati. Oke teman-teman, ini allati kenapa kok dihidupkan? Karena dibaca menjadi awalan kalimat. Awalan kalimat maka harus dibaca hamzahnya. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Oke, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, cukup sampai di sini. Semoga berkah, semoga bermanfaat, dan bisa dibuat belajar buat kita semua untuk memperlancar bacaan kita, melatih lidah kita agar terbiasa membaca Al-Quran. Oke teman-teman, yang belum gabung silakan di subscribe, di share, di komen di kolom komentar, dan di like ya teman-teman. Semoga berkah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.